Nah, jadi kalau kita sholat nggak ketemu Allah, tidak merat namanya itu. Ya, cuman badan saja yang sholat, ruhnya tidak. Hanya sampai ke Aqsa saja, nggak naik ke langit. Bagaikan semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Itu sirik khafi. Tak terlihat sama sekali, tapi ada. Semut hitam kecil jalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, sama sekali tak terlihat. Soalnya kita nggak merasa kalau kita disirik, tapi betul-betul masih mempersekutukan Allah itulah. Ya, masih mengaku kita kuasa. Allah kuasa, kita kuasa, dua yang kuasa. Nah, supaya kita tidak sirik gimana? Buang kuasanya kita. La ilaha illallah artinya apa? Isbatkan hanya kepada Allah, buang yang dari kita, dari hamba. Ya. Nah, baru kita bisa nyampai, Pak. Maka bilang tadi, dari haram ke Aqsa. Haram itu ada Baitullah. Dari Baitullah itu mana? Nih hati kita. Nah, berangkat dari situ, setelah hati kita mau, tubuhnya juga ngikut. Artinya hakikat dan syariat. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kemudian disebutkan sholat itu oleh-oleh Isra Mi'raj. Nah, seperti apa kita pahami oleh-oleh itu? Nah, jangan dipahami seperti kita kunjungan ke teman kita dapat oleh-oleh begitu. Nah, oleh-oleh maksudnya itu karena perintah sholat itu turunnya pada saat Isra dan Mi'raj itu. Ya, lalu kemudian Isra Mi'raj itu tergambarkan, teraplikasikan justru di dalam sholat. Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah apa tidak? Ketemu Allah kan? Di mana ketemunya Allah? Di atas Sidratil Muntaha. Nah, kalau begitu kita harus naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha terus ketemu Allah. Nah, pernah naik langit enggak? Mana langitnya? Jangan dibayangkan langit di situ, itu planet kalau di sana. Ya kan? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuhnya Adam yang kuberi nama As-Sudur, langit pertama. Di atas sudut ada qalab, langit kedua. Dalam qalab ada fuad, langit ketiga. Dalam fuad ada saqab, langit keempat. Dalam saqab ada luban, langit kelima. Dalam luban ada sir, langit keenam. Dalam sir ada sir, langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada nur. Kata Allah, ada nur. Di atas nur ada aku, la ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan selain aku. Dalam nur itu Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Sidrah kesadaran yang tertinggi. Kesadaran yang tinggi. Disitulah. Di atas itu Rasul bertemu dengan Allah. Nah, kita kalau sholat ketemu Allah tidak. Gitu. Sholat itu mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya si al-mu'min. Nah, kalau kita mi'raj mesti ketemu Allah. Mana buktinya kita ketemu Allah? Dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatulillah. Kata siapa? Kata sifat. Nanti dijawab sama zat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dialog antara zat dan sifat. Nah, jadi kalau kita sholat gak ketemu Allah, tidak merat namanya itu. Ya, cuman badan saja yang sholat, ruhnya tidak. Hanya sampai ke Aqsa saja, nggak naik ke langit. Maka mesti ketemu Allah dalam sholat. Nah, salah satu bukti kita ketemu Allah itulah bacaan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Maka saya katakan dalam perspektif tasawuf, salat itu penyaksian zat kepada sifat. Zat memuji sifat dengan afalnya, sifat memuji zat dengan asma'nya.
Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma Allah, af'alnya af'al Allah. Maka orang sebut al-abid wal ma'bud wahid. Ya, yang nyembah dan yang sembah ya dia itulah. Cuman ketika kita memahami dia, nah kita pilahkan dulu. Ibarat kita melihat sebuah buahan, satu biji buah mangga. Yang kita sebut buah mangga. Tapi begitu kita perhatikan buah mangga, ternyata ada kulitnya, ada isinya, ada rasanya. Kulit bukan isi, isi bukan rasa. Kulitnya kulit mangga, isinya isi mangga, rasanya rasa mangga. Maka satu. Tapi ketika kita pilih, ada kulit, ada isi, ada rasa. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Nah, kita perlu bedakan itu. Nah, kalau tidak terbedakan mana zat, mana sifat, nah, nggak bisa kita ketemu, Pak. Nah, makanya sholat itu sendiri disebut dengan oleh-oleh. Kenapa? Praktek Isra Mi'raj ada di dalam sholat. Coba perhatikan. Ketemu Jibril, ada pembimbing. Siapa yang membimbing jasad kita ini mau berangkat? Ruh kita sendiri kan? Yang membimbingnya. Pikiran kita sendiri kan? Yang membimbing sehingga mau kita melaksanakan itu. Nah, sebelum berangkat apa? Bersihkan dulu. Wudhu dulu. Bersih dari hadas dan najis. Lalu menghadaplah kepada Allah begitu. Nah, begitulah seterusnya sampai langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha sampai ketemu dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Cuman di kita ini cuman hafal aja gitu. Hafal kalimatnya tapi tak paham kepada siapa kita dialog. Kapan kita dialog? Nah, di saat itulah sebenarnya kita ketemu Allah. Makanya kalau istilahnya, kalau kamu merasa kamu yang sholat, tidak sah sholat kamu. Artinya apa? Tak sampai yang dituju. Nah, cuman kita laksanakan sholat secara syariat, tetapi isinya tidak dipakai. Ya, kulitnya bagus, cuman nggak ada isi, Pak. Mau makan apa? Nah, oleh karena itulah peristiwa Isra Mi'raj sungguh sangat luar biasa, Pak. Artinya ini petunjuk buat kita untuk kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita sehingga kita bisa memahami ya, apa yang diinginkan Allah dari peristiwa itu. Ya, bukan untuk menjunjung-nyanjung Nabi, bukan. Nabi tidak perlu disanjung sebenarnya karena beliau sudah Habibullah. Ya. Jadi Habibullah. Jadi kita menyanjung Nabi nggak bertambah derajatnya, nggak mau bernyanjung Nabi juga nggak rendah derajatnya, enggak. Makanya kita suruh banyak baca salawat. Nah, kalau saya ibaratkan, ini gelas, Pak. Gelas ini penuh air, terletak di wadah piring. Emangnya sudah penuh, lalu kita tuangkan. Kira-kira air itu akan melimpah kemana? Ke piring kan? Semakin banyak kita tuangkan, semakin banyak air melimpah ke piring. Limpahan air ke piring ini untuk sedekah, untuk hadiah bagi yang menuangkan. Bukan untuk gelas. Gelas sudah penuh kok. Ya, begitulah kita membaca salawat kita kepada Rasul bukan untuk meningkatkan martabatnya Rasul, bukan. Beliau sudah Habibullah kan. Ya. Tapi kita banyak membaca salawat kepada Rasul, itu terpulang kepada yang membaca itu sendiri. Semakin banyak kita membaca salawat, semakin dekat kita kepada Rasul, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Sedikit kita baca salawat, sedikit pahala aja, kan gitu. Jadi untuk yang bersangkutan sendiri, kita baca salawat itu untuk yang bersangkutan, yang membaca. Kalau Nabi mah, sedunia ini nggak ada yang bersalat, tetap saja Rasulullah Habibullah kok. Ya. Sedunia ini membaca salawat semua umpamanya, gitu ya, nggak akan bertambah pula derajat Nabi. Ya. Jadi kenapa? Karena beliau sudah naik, sudah sampai Habibullah, kekasih Allah. Kalau saya ibaratkan, mohon ampun pada Allah, maksudnya Allah dari bermisal, misalnya itu ya, ya, kita ambil contoh, gitu. Gula itu kekasihnya manis.
Maka manis itu butuh gula. Kenapa? Nggak muncul manis itu kalau nggak ada gula. Nggak bisa ditimbang manis itu, Pak. Ada. Kalau nggak ada gula. Jadi gula itu kekasihnya manis. Manis itu zatnya gula, gitu. Makanya Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah. Zahirnya Allah dengan adanya Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk sehingga betul-betul kita bisa memahami ya pesan-pesan suci dari peristiwa itu sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya kira demikian saja dulu materinya untuk pagi ini karena waktu sangat terbatas. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kata Buya kan kalau kita tidak kenal Allah di dunia, maka kita tidak akan kenal Allah di akhirat. Kira-kira seseorang itu dikatakan kenal Allah itu kapan, Buya? Kenapa? Seseorang itu dikatakan kenal Allah, sudah kenal Allah. Apakah sudah mengenal bersangkutan atau mengembalikan pinjaman gitu, Buya? Terima kasih, Buya. Ya. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Maka saya katakan, kalau nggak kenal Allah di dunia, di akhirat nggak bakal kenal. Karena Allah sendiri yang ngasih tahu itu. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, nggak kenal Allah di dunia, di akhirat nggak kenal. Kenapa? Karena Allah tuh bako apa? Kekal. Ya, dia nggak berubah-ubah nggak. Bagaimana Allah itu sekarang, di akhirat ya begitulah gitu. Nggak berubah-berubah. Kalau berubah nggak bako namanya. Ada. Karena Allah itu bersifat bako, maka dia nggak ada berubah-ubah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal. Ya, jadi gimana kita untuk mengenal Allah itu? Ya itu kaji diri, kajilah diri kita. Ya. Hanya kita yang tahu. Biasanya kalau sudah kenal kepada Allah, orang itu ya kita perhatikan para ulama, para aulia. Dia sayang kepada semua makhluk Allah. Nggak ada kebencian. Karena Allah nggak pernah benci kepada hambanya. Ya. Kan makhluk ini kan ciptaan Allah semua. Ya, tetapi kan tidak semua orang itu taat sama Allah. Ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang nggak percaya sama sekali. Ada yang malah mencaci maki Tuhan. Apa langsung Allah cabut ruhnya? Enggak, dibiarin aja. Rezeki dikasih, sehat tetap dikasih. Nggak pengaruh. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, dia tidak butuh dari alam. Nah, jadi kamu manusia itu mau taat sama Allah, Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat. Manusia mau durhaka sama Allah, tetap saja Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat, gitu ya. Ya enggak pengaruh. Nah, jadi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, nampak ya, dia sayang kepada semua makhluk Allah, gitu ya. Nah, makanya dalam kata mutiara, pengasabah sepuh bilang, sayangi orang yang membenci kepadamu. Ya. Nggak akan bisa apa kalau nggak masuk ke dalam. Ya. Lagian orang nggak benci aja susah, benar kita mau sayang. Ini orang udah benci mau disayangin. Gitu. Gitu ya. Nah itulah bahasa tasawuf. Gitu ya. Nah sebab apa? Ya, maaf Bapak Ibu ya, kalau kita melihat ada orang yang marah-marah, gitu ya, orang benci kita, sebenarnya ibarat mobil. Ya, ini mobil Gres. Ada dua mobil yang datang ke rumah kita. Misalnya Gres, artinya baru keluar dari dealer, masih bagus. Yang satu mobil pas, parkirnya bagus benar, parkirnya. Nah, enak kita ngelihatnya parkirnya. Yang bawaannya juga ya apa nyantai begitu kan. Mobilnya selamat, supirnya juga selamat.
Kenapa? Memang supirnya yang ahli, Pak. Ya memang sudah supir apa kawakan gitu. Nah yang satu ini nyeradak nyeruduk nyeradak masuk got. Aduh, kasihan mobilnya. Kenapa mobil bisa nyeradak nyeruduk? Karena supirnya bukan ahlinya, Pak. Ya, supir cadangan. Ya, artinya apa? Aslinya manusia itu nggak ada yang benci kepada siapapun. Karena ruhnya itu dari Allah. Ya, tapi ketika kendaraan ini jadi supirnya iblis, nah begitu. Ibaratnya supir tadi, nyeradak nyeruduk, Pak. Ya, maka sayangi orang yang benci kepadamu, sayang, kasihan mobilnya. Kasihan mobilnya. Kenapa? Dibawa oleh supir yang bukan ahlinya. Ya, bapak itu, ibu itu sebenarnya kalau aslinya dia sangat sayang kepada orang. Cuman sekarang lagi dikendarai oleh iblis. Nah, maka dia nyeradak nyeruduk, benci sama siapa-siapa. Ya dah, bukan ahlinya itu. Ya, jadi itu makanya Bapak Ibu, salah satu ciri orang ma'rifat kepada Allah menaruh sayang kepada siapa-siapa. Tak ada kebencian. Nah, itu satu diantaranya itu ya. Nah, kemudian timbul rasa ketenangan. Ya dah. Dapat rezeki yang menyenangkan dia syukuri. Mungkin dapat musibah dia sabar gitu ya. Tidak nyeradak nyeruduk enggak gitu ya. Kenapa? Karena yang dilihatnya bukan materi. Yang dilihatnya itu si pemberi materi. Misalnya kita dapat duit katakanlah 10 juta, kan senang kita. Pada satu saat mungkin kita tidak dapat sama sekali. Kan senang kalau mendapat, tidak senang kalau tidak mendapat. Bagi orang yang ma'rifat enggak sama aja. Kenapa sama aja? Karena yang dilihatnya bukan duitnya. Bukan ada tidak adanya. Ada di duitnya Allah yang memberi, Allah yang menetapkan. Tak ada pun Allah juga yang menetapkan. Jadi yang dilihatnya Allah. Sehat kita Allah yang ngasih, sakit kita Allah yang ngasih. Jadi bukan sakit dan sehatnya yang dipandang. Yang dipandang itu si pemberi, si penetap sehat dan sakit. Maka disitulah timbul kesabaran ketika ada musibah, ada sakit. Timbul kesyukuran ketika ada kenikmatan. Gitu ya. Kenapa? Yang dilihatnya bukan benda. Yang dilihatnya bukan materi. Nah kita ini kan materi yang kita lihat. Suami datang ya bawa duit 10 juta. Alhamdulillah senang benar sampai sepatunya pun dilap. Gitu. Bila perlu keringatnya dilap. Gitu. Begitu nggak bawa duit apa-apa, marah-marah. Apa kerja kamu di luar? Nah, kerja benar apa enggak? Nah, gitu ya. Atau duitnya sudah mampir ke yang lain gitu. Nah, itu kan. Mulai berantem gitu, cekcok terus gitu. Kenapa? Karena yang dilihatnya ada tidak adanya duit. Ya, coba dilihat yang menetapkannya itu. Adanya karena Allah yang memberi, tidak adanya karena Allah juga yang menentukan. Gitu. Aman. Pulang kita bawa duit misalnya, alhamdulillah syukur kepada Allah. Tak dapat apa-apa, sabar, mudah-mudahan besok lusa ada rezeki. Kan begitu. Ya, ini karena enggak, yang dilihatnya materinya aja gitu. Kalau dapat sombongnya bukan main, seolah-olah hasil kerja payah dia, padahal bukan. Ya, nah, makanya perlu kita kaji apa tauhidnya tadi. Gitu. Jadi Bapak Ibu saya kira gitu, salah satu diantaranya, gitu ya, ciri-ciri orang ma'rifat sayang kepada semua makhluk Allah. Kemudian tenang dalam menghadapi kehidupan. Banyak yang lain tapi itu aja dulu. Gitu. Nah, nanti kesiangan kita. Ada lagi yang lain, ibu-ibu? Ya memang kalau ingin cepat pulang nggak usah nanya-nanya. Ya, udah. Alhamdulillah. Lega kalau sudah nggak ada yang nanya. Selamat. Baik Bapak Ibu, kita doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani
wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.